Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, melanjutkan pertanyaan saya ke Mas Andika langsung ya, begitu ya Mas Andika, apakah memang ini sudah menjadi sinyal kasus Noel ini akan membuka kotak Pandora, artinya bersih-bersih geng Solo begitu? Iya, ketegangan politik antara Solo Jakarta, Solo Kertanegara ini kan memang belum keluar, tapi aromanya sudah sangat sengat gitu ya. Dan ini tidak bisa dinafikan ya, pasti ada suasana yang konfliktual antara Solo Kertanegara. Nah, saya melihat, kalau saya yang termasuk yang berpandangan bahwa kasus ini juga merupakan refleksi dari situasi yang konfliktual tersebut gitu ya. Karena memang meskipun caranya halus ya, ya Nol adalah kader Gerindra secara formal karena pernah menjadi caleg, tetapi identitas politik Nol ini kan adalah Pak Jokowi gitu ya. Dan kita tahu bahwa memang banyak sekali kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang tidak sepenuhnya dilanjutkan atau bahkan dikehendaki oleh Pak Prabowo gitu. Dan kalau kita lihat bahwa problem korupsi yang melilit Nol ini kan menurut saya bukan hanya sekedar problem integritas personal, tapi ini problem sistematik yang terjadi di Kemenaker sejak tahun 2019 kalau kata Ketua KPK. Artinya kan ini menyasar kepada apa yang pernah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Nah, kalau KPK berani dan memang kalau KPK sudah garis politiknya sudah lurus ya kepada pemerintahan hari ini, ya harus diusut ya sampai dengan siapa yang menjadi menteri di era Pak Jokowi tersebut. Gitu. Tapi kalau dari Mas Adi sedikit mengutip bahwa faktor relawan tuh sekarang udah nggak penting-penting banget begitu. Ya relawan banyak Mas ya. Capres, caleg itu punya banyak sekali relawan gitu ya. Dan setiap relawan itu kan nggak pernah diverifikasi jumlahnya berapa. Yang penting deklarasi A, deklarasi B, deklarasi C gitu ya. Itu sudah cukup menggambarkan kebesarannya. Nah, mungkin penting relawan di masa elektoral, di masa election. Tetapi ketika sudah masuk di pemerintahan hari ini, yang jelas memiliki kekuatan politik lah partai-partai politik yang memiliki kaki secara konstitusional dan kaki di masyarakat adalah partai politik gitu ya. Sehingga bagi saya menghilangkan Nol sebagai anggota kabinet dari klaster relawan yang nggak berat-berat banget. Berarti ada kemungkinan Mas Adi ini akan diganti dari klaster politik nih masuknya? Ya kalau saya secara prinsip begini, di pemerintahan kali ini jangan ada yang merasa so akrab dan so asik lah. Berarti waktu untuk ngopi-ngopi bareng tuh nggak ada belum cerita. Tentu ya? Nggak ada cerita ini ya? Kita kutip pernyataan Presiden, tak peduli apapun partai dan agamanya, akan disikat dan ditindak. Saya khawatir ada orang yang masih merasa so asik dan so akrab. Jadi merasa tindakan-tindakannya yang jelas-jelas abuse of power, merugikan negara, itu akan dibiarkan. Tidak untuk pemerintahan kali ini. Itulah yang saya sebutkan, persoalan supremasi hukum terkait dengan pemberantasan korupsi di negara kita. Sejak dilantik 20 Oktober 2024 yang lalu hingga hari ini. Kalau kita hitung rentetannya, spektakuler Pak. Ini yang saya kira harapan terbesarnya adalah tentu kita akan melihat tangkapan-tangkapan besar yang lain yang selama ini tidak pernah tersentuh terkait dengan tindakan-tindakan korupsi. Nah yang kedua, kalau kita mau jujur ya, apakah ini akan diganti dalam klaster relawan ataupun tidak? Per hari ini saya melihat tidak ada urgensi untuk mengganti posisi wakil menteri. Jadi negara ini berjalan sekalipun tak ada wakil menteri. Dan kita tahu wakil menteri di mana-mana hanya sebatas politik akomodatif. Posisinya sebagai pelengkap penderita, nggak penting-penting amat, kinerjanya juga nggak kelihatan, kecuali yang OTT dan tersangka itu adalah menteri. Ada kebutuhan di situ karena ada kekosongan, bagaimana posisi sang menteri harus segera dilakukan. Tapi overall saya kira pemerintah pasti punya otoritas untuk menentukan siapa sebenarnya yang layak disebut sebagai pengganti dari Wamen. Kalau politik akomodatif berarti nggak usah lah ya diisi wakil menteri ini. Bisa mungkin saja begitu ya? Saya setuju ini nggak diganti kok. Tujuannya adalah efisiensi. Dan iya dong, supaya tidak ada fasilitas-fasilitas lain yang kemudian diberikan kepada pejabat. Tapi kan ini cuma satu, Mas, efisiensi. Kalau satu kan gimana ya? Kalau gitu dihilangkan aja yang lain-lainnya dong. Ini jadi bahan, semoga bisa jadi bahan pembelajaran bagi Pak Prabowo ya, bahwa salah satu konsekuensi logis dari politik kabinet akomodatif yang sangat besar ini adalah problem seperti ini gitu ya. Kita tidak bisa membentuk satu zaken kabinet yang benar-benar berkualitas gitu. Nah ini apakah nanti Pak Prabowo akan melakukan evaluasi terhadap struktur kabinetnya? Ya kalau saya termasuk yang sangat setuju, ini mungkin Pak Prabowo nggak akan mengganti ya, atau ya biarkan saja satu menteri. Mungkin juga coba-coba ya, bagaimana menteri yang punya
wakil dibandingkan menteri yang nggak punya wakil, bagaimana produktivitasnya? Ini kan juga bisa jadi bahan evaluasi bagi presiden. Iya, tapi kan ini juga memperlihatkan sebenarnya celah pada saat rekrutmen Kabinet Merah Putih ini berarti yang mengisi posisi-posisi, kalau kata Mas Adi, posisi akomodatif ya, tidak sesuai dengan kompetensi begitu, Mas Adi. Iya, gesture politik di tahun pertama pasti akan seperti itu ya. Angkut semua yang sudah bantu. Di tahun kedua ini akan bersih-bersih mana yang berkualitas, mana yang berkualitas, bahkan juga mungkin ada restrukturisasi di struktur kabinet yang tadinya 100-an mungkin dikurangi jadi berapa ya. Saya pikir itu harus menjadi bahan pembelajaran bagi presiden bahwa konsekuensi yang konsekuensi bawaan dari struktur yang sangat gemuk ini adalah masuknya orang-orang yang atau sulitnya menyeleksi orang-orang yang berkualitas untuk bergabung dalam timnya. Mas Adi mungkin ada yang disampaikan, kayaknya ada yang mau dikeluarkan nih. Atau apa? Saya saja sejak awal sebenarnya tidak terlampau setuju dengan adanya wamen-wamen itu ya. Terutama untuk posisi-posisi kementerian yang saya kira bukan hanya strategis, tapi memang membutuhkan support system yang lebih banyak. Tapi kan kita tahu ada sejumlah kementerian yang saya kira nggak perlu wamen, dia juga bisa bekerja secara signifikan. Saya nggak perlu sebutkan, nanti dikira kita aneh-aneh gitu loh. Yang ingin saya katakan adalah, menteri ini adalah mereka yang mestinya punya otoritas bagaimana kerja-kerja, soal bagaimana dirinya sebagai pembantu pemerintah itu bisa diwujudkan. Oleh karena itu, kenapa persoalan wamen itu begitu banyak diprotes? Karena memang dalam banyak hal nggak pernah bisa diaudit kerjanya wamen. Apa kerjanya wamen? Kan di kementerian ada staf sus, ada staf ahli, staf ini, staf itu, terlampau banyak, Pak. Itulah yang saya kira memang di tengah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, justru ada penambahan posisi wamen, dan ada kementerian yang wamennya bukan satu, ada yang dua, dan mungkin bahkan ada 3, diprotes oleh publik. Untuk apa memperbanyak support system yang semacam ini, sementara yang mau dikerjakan sebenarnya tidak terlampau banyak. Oleh karena itu sebenarnya secara prinsip bagi saya ini adalah semacam kesempatan untuk melakukan proses perampingan. Jadi nggak perlulah ganti wakil menteri kalau memang menterinya bisa bekerja sendirian. Begitupun di kementerian-kementerian yang lain, di mana wamennya nggak perform, tidak bisa diharapkan kinerja, udahlah ganti. Ngapain juga untuk dipertahankan? Negara ini bisa berjalan kan sepanjang menterinya bisa diandalkan. Kalau menterinya nggak bisa diandalkan, ganti yang baru. Di negara ini banyak orang hebat dan banyak orang top, merem saja, mau urusan apapun, banyak yang siap mengganti. Masalahnya kan biasanya orang hebat dan orang baru itu malah yang dimatiin, Mas Andika. Mas Adi? Enggak dong. Ini nanti, kalau saya sih berharap suatu waktu mungkin posisi menteri tertentu ada beauty contest lah. Jadi siapapun boleh dia mendaftarkan diri, nanti dicek bagaimana track record, rekam jejaknya. Kalau bisa juga ngisi soal-soal lah. Seperti misalnya mau masuk P3K dan seterusnya. Jangan-jangan banyak yang nggak lolos juga. Wawasan kebangsaan, begitu. Oh iya dong, kenapa tidak? Betul. Kita kan ingin jadi ada standarnya gitu ya Mas ya. Ada standar. Menurut saya perlu dipikirkan. Mungkin Mas Andika sepakat nggak dengan Mas Adi Pray kalau alih-alih mengganti satu kursi wamen ini, mending dihilangkan aja semua posisi wamen di Kabinet Merah Putih? Ya, secara prinsip untuk dasar efisiensi itu satu terobosan yang menurut saya perlu ya di-exercise oleh presiden gitu. Apalagi tantangan anggaran kita kan kemarin defisit 600 triliun ya, dan ini mungkin juga harus dilihat gitu. Dan menurut saya gitu, kalau intinya kan saya berpikir gini, kalau alasan rasionalnya kenapa perlu ada jabatan wamen gitu kan, ini untuk meningkatkan produktivitas kementerian ya. Kita harus tempatkan di situ dulu gitu. Misalnya memang seperti itu rasionalitas ya. Nah, dan atas dasar rasionalitas itu maka pemerintah juga harus mengukur ya. Ketika ada kementerian yang tanpa wamen dengan kementerian yang dengan wamen, lebih produktif mana gitu kan. Nah, ini ketika sudah menemukan formulasinya, baru bisa diambil justifikasi apakah wamen ini perlu dihilangkan atau justru ditambah lagi Pak Adi gitu kan. Kalau memang sangat produktif ya kenapa enggak gitu kan. Kalau memang itu ada dasarnya gitu. Baik, terima kasih Mas Andika, Mas Adi untuk penjelasan pagi hari ini. Tentunya kita berharap bagaimana efisiensi di level wamen ini mungkin juga sejalan dengan efisiensi kenaikan tunjangan begitu ya. Yang lagi ramai begitu di perbincangan hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Adi. Terima kasih Mas Andika Mbak. hari ini. Terima kasih. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lain untuk Anda.